Dok, katanya semua tikus punya hantavirus nih. Enggak. Yang tadi udah dijelasin ya, Iya. gitu. Bahkan antivirus jenisnya beda-beda. Tikus ini Ya, punya antivirus ini, yang ya, ini jenisnya lain. betul. Di hewan ke manusia itu melalui air liur. Nggak harus digigit sih. Justru nggak digigit tikus Nggak ya. digigit tikus ini. Oke, kita mulai lah. Mulai aja yuk. Ngebahas yang banyak yang komen nih. Lagi viral. Virus yang Iya. lagi viral. Iya. Virus yang lagi viral. Mudah-mudahan bisa mengedukasi ya. Semoga bisa ya, karena sebenarnya udah lama ya. Mm-mm. Udah lama sebenarnya. Cuma karena memang sedang muncul dan mencuat ke permukaan. Jadi ya Breakout. itu. Katanya breakout. Tapi kan kalau bilang breakout ntar ujung-ujungnya pandemi. Mudah-mudahan enggak. Ntar kalau misalnya bilang pandemi ujung-ujungnya ini kayak COVID lagi nih. Aduh. Jangan kita kesana dulu. Enggak. Langsung aja kita buka. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Otok. obrolan antar teman Teman dokter. dokter. Sama gue Dokter David. Gua Dr. Wildan. Kita mau bahas tentang Hantavirus. Hantavirus. Gimana hantavirus. Ini gara-gara yang kemarin di kapal pesiar itu kan? Kapal pesiar. Kapal pesiar. Hampir sama kayak COVID dulu. Dari kapal pesiar juga. Cuman mudah-mudahan kayak COVID lah. Makanya kita coba mengedukasi biar masyarakat nggak takut lah ya. Semoga tidak seperti COVID. Nggak takut dan waspada gitu. Tapi kalau kayak gitu, kalau dipikir-pikir mirip-mirip ya. Hantavirus nih sama dulu main Resident Evil nggak sih? Resident Evil. Tentang zombie-zombian itu. Itu kan juga kan virus-virusan kan? Gue nggak pernah nonton yang serem-serem gitu. Nggak nonton itu game. Iya, nggak pernah main yang serem-serem gitu gue. Gue orangnya main yang lucu-lucu. Doraemon gitu. Oke lah, kita bahas Ya, tuh. kita bahas tentang hantavirus. Nah, Hantavirus. Apa sih hantavirus? hantavirus itu sekelompok Oh, bukan cuma golongan. satu ya? Bukan cuma satu ya? Iya, jadi kayak kita punya anak. Nah, nama kita itu hantavirus. Nah, strain-nya itu anak-anak kita tuh, jenis-jenisnya lagi. Di atas kita ada lagi. Nah, itu maksudnya golongan lah ya. Walaupun memang semuanya masuk ke dalam sekeluarga itu ya. Iya. Nah, kita bahas hantavirus dengan jenis-jenisnya. Jenis-jenis yang menyebabkan penularan dari hewan ke manusia atau yang dari hewan ke hewan. Tapi terutama yang dari hewan ke manusia nih. Sama yang manusia ke manusia. Manusia ke manusia. Oke, jadi kalau kita bicara hantavirus, definisi singkat yang paling gampang adalah suatu kelompok virus yang ditularkan oleh hewan pengerat, terutama tikus yang dapat menyebabkan gangguan serius pada manusia, terutama gangguan pada paru-paru dan ginjal. Iya. Nah, itu definisinya. Nah, balik lagi deh, kita bicarain yang di kapal pesiar. Nah, MV Hondius ya? Itulah pokoknya lah ya. Jadi ceritanya tuh ada penumpang sakit di dalam kapal pesiar, kemudian pasti cek, kemungkinan ada hantavirus. Karena pada saat itu gejala-gejalanya berhubungan dengan gejala-gejala yang di paru-paru ya. Paru-paru. Nah, kalau kita bicara gejala-gejala yang ada di hantavirus itu kebagi dua tuh. Yang di paru-paru itu namanya HPS, hantavirus pulmonary syndrome. Dan HFRS. HFRS itu yang berhubungan dengan ginjal, itu namanya hemorrhagic fever with renal syndrome. Itu penyebabnya si hantavirus. Hemorrhagic fever, demam berdarah. Jadi demam berdarah bukan punya si Aedes aegypti doang ya, bukan cuma punyanya si dengue doang ya. Oke, nah jadi kalau kita bicara strain, kita bicara jenis atau kita bicara spesies, si hantavirus itu kebagi jadi dua temuan kliniknya.
Yang si HPS ini ada 2 strain ya. Ya. 2 strain. Salah satu strain itu namanya si Andes tadi yang lebih langka. Nah, inilah yang kemungkinan ada di di MV Hondius tadi nih, di MV di atau penumpang. Dan di antara semua salah satu strain yang bisa menular dari manusia ke manusia adalah si Andes yang ini. Iya. Gitu. Strain Andes atau jenis dari virus hantavirus yang lebih spesifik yang menularkan dari hewan ke manusia dan akhirnya manusia ke manusia itu Andes virus. Ya. Strain Itu yang dari berbahaya sih. hantavirus. Tapi di Indonesia gimana tuh? Di Indonesia kan nggak ada ya katanya ya. Alhamdulillah sih sampai saat ini ya. Sampai Untuk si kita buat HPS video tadi ini tuh, si yang Andes virusnya masalahnya di paru-paru tuh nggak ada ya. Ya, sampai saat ini kita mudah-mudahan sih nggak ada terus, tapi nanti mudah-mudahan update-nya bisa sampai hilang lah. Tapi kan itu kan bilangnya kalau misalnya walaupun memang ada penyebaran dari manusia ke manusia, cara penyebarannya nggak kayak COVID. Iya, nggak kayak COVID itu kan airborne kan, menular lewat udara. Nah, kalau yang ini gimana? Nah, kalau ini sebenarnya dari manusia, dari hewan ke manusia itu melalui air liur, nggak harus digigit sih. Justru nggak digigit tikus Nggak ya? digigit tikus. Ini dari air liurnya, dari air urinnya, Pupuknya, buang air besar dari pupuknya. tikusnya. Jadi makanya penularannya dari hal itu yang bisa menyebabkan kehirup oleh manusia atau kepegang oleh manusia akhirnya kemakan atau kehirup yang itu menyebabkan menularnya dari zoonosis atau dari hewan ke manusia. Dan inilah yang menyebabkan penyakit paru nih. Kenapa dok? Antivirus itu bisa menyebabkan kematian. Yang pertama, apabila pada saat dia masuk melalui saluran nafas atau melalui saluran pencernaan dan masuk masa inkubasi dalam waktu sampai 2 minggu atau bahkan ada yang 8 minggu, tapi di fase inkubasi itu masuknya virus tanpa gejala nih. Tapi ketika ada antibodi kita bisa melawan virus itu, hilanglah virus itu. Ya. Tapi kalau antibodi kita nggak bisa melawan itu, bahkan makin banyak yang masuk karena kita nggak higienis, muncullah gejala HPV (Hunter Pulmonary Syndrome). Jadi HPS. Jadi paru-paru kita kepenuh cairan, akhirnya sesak nafas, akhirnya bisa meninggal dunia. Nah, itulah proses dari patologinya atau mekanismenya sampai terkena kematian lah ya. Itu untuk HPS yang ada di si kapal pesiar tadi ya. Kapal pesiar tadi. Gitu. Nah, kemudian jadi biasanya kalau kita bicara HPS ya, hantavirus pulmonary syndrome, dia itu saat ini cenderung terjadi di daerah Amerika. Ya. Kalau satu lagi tuh temennya tuh si HFRS, hemorrhagic fever, renal syndrome, dia itu ada di Eropa dan Asia. Nah, justru yang kedua ini nih yang lebih sering terjadi banyak di Asia. Tapi kalau kita ngomong tentang hantavirus sendiri, dari pedoman yang sudah dikeluarkan oleh Kemenkes yang paling baru itu tuh di tahun 2023. Jadi sebenarnya nggak yang terlalu baru-baru banget ini si hantavirus ini nih. Wah, dan kemudian kalau misalnya kita lihat nih, ini sih WHO ya yang ngomong ya, sama kemudian dimasukkan ke pedoman. Total dari keseluruhan kasus hantavirus di seluruh dunia itu adalah 200.000 kasus. 200.000 kasus. Kemudian kita bicara case fatality rate atau kira-kira kemampuan membunuhnya si virus ini tuh dari 0 sampai 50%. Jadi bisa dibayangkan kalau populasi dunia saat ini aja ada sekitar 8,3 miliar. Dengan total keseluruhan hantavirus yang lagi terjadi ini di 200.000 kasus. Banyak atau enggak? Silakan disimpulkan sendiri. Kira-kira sebanyak apa sih perbandingan antara kejadiannya sama populasi dunia gitu. Jadi kira-kira bakalan jadi pandemi atau enggak ya? Nggak tahu, tapi harusnya sih enggak. Ya, nggak tahu. Seharusnya sih tapi enggak. Karena WHO sendiri dan di organisasi kesehatan luar negeri itu mengatakan bahwa ini masih tahap ketiga. Jadi nggak sampai ke tahap yang emergensi. Karena kenapa?
Yang tadi, yang pertama ini masih bisa diatasin oleh daya tahan tubuh kita, terus pola hidup yang baik, ya Cara kan? penyebarannya juga nggak semasif dan Semasif segampang COVID. COVID, gitu. Nanti kita akan bahas gimana cara mencegahnya, oke? Oke. Kemudian bicara apa lagi ya? Oh ya, kasus yang pertama tuh adanya kapan sih yang masuk Indonesia? Sebenarnya udah pernah ya masuk Udah Indonesia ya. pernah. Tapi bukan HPS tadi. Yang masuk Indonesia itu yang HFRS, Hemorrhagic Fever Renal Syndrome. Itu yang masuk Indonesia. Itu tuh padahal udah ada di tahun 91 ya. Satu, 91 waktu di itu kalau Flores. ya Flores daerah Maumere Flores itu tuh udah pernah ada di situ. Recordnya tuh memang ada tapi ya tahun 1991 Iya, belum zamannya sosmed juga ya. udah Kan lama. sekarang sosmed masuk, bek, boom, langsung jadi besar. Langsung orang berpikir, wah kita akan mengalami seperti COVID lagi, ini akan pandemi, ini akan ya begitulah. Padahal sih sebenarnya enggak gitu. Optimisnya sih ya enggak ya. Solo nggak sih? Mudah-mudahan sih enggak. Mudah-mudahan kita berharapnya enggak. Seperti itu. Dan bahkan kalau kita bicara strain, kita bicara virus-virus segala macam yang tadi tuh, ini masih lumayan baru sih ya. Coba kita baca aja dulu deh di sini deh. Kebetulan belajarnya masih agak-agak kurang nih. Oke, kalau kita bicara HFRS, strain itu tuh ada 5. Ya, ada strain Seoul, strain Hantaan, strain Pumala, strain Dobrava Belgrade, sama Sarima. Nah, itu tuh yang strain-strain yang kemudian menyebabkan gejalanya ke HFRS, hemorrhagic fever, renal syndrome. Kemudian kalau yang ada di si kapal pesiar tadi tuh, di MV Hondius tadi tuh, itu tuh strainnya ada 2. Ya, yang pertama Sin Nombre, yang kedua Andes. Nah, satu-satunya yang bisa menular dari manusia ke manusia itu tuh cuma Andes. Yang paling Yang berbahaya. paling berbahaya. Yang lain itu tuh transmisinya dari si Hewan ke pengerat hewan. ke manusia. Dari Gitu. hewan. Dan memang yang Andes ini juga termasuk langka ya. Yang langka. Kemudian kalau bicara kan penyebarnya tikus nih, gitu. Di Indonesia sendiri kalau misalnya bicara penyebaran dari tikus ya, di tikus kan juga banyak strain-strainnya ya, ada puluhan strain-strain si spesies-spesies itu. Di situ dibahas yang kita sudah bisa lihat ada 15 jenis tikus dan satu jenis celurut. Celurut itu bukan tikus berarti ya, yang lebih kecil itu ya. Tapi pengerat juga dia. Ya, Tapi kan nggak mungkin kalau misalnya kita ketemu tikus gitu ya. Hai tikus, kamu strain apa ya? Kita lihat dari puluhan strain. Kan tidak mungkin seperti itu. Sehingga menciptakan populasi yang oke, ini ada hantavirusnya, ini nggak ada hantavirusnya. Jadi sarannya sebenarnya kalau seperti itu, kalau ada tikus, sebaik dihindarin. diusir. Diusir dan dihindari ya, diusir dan dihindari gitu. Jadi kita nggak perlu lah, walaupun memang dari Kemenkes sudah memberitahukan ada 15 jenis nih tikusnya, celurutnya ada 1 jenis nih. Jadi nggak perlu lah dilihat dulu, habis itu tikusnya diangkat-angkat gitu. Kamu masuk spesies yang ada hantavirus atau bukan ya? Nggak usah ya, ini dihindarkan saja. Iya. Seperti itu. Dan yang lebih penting justru dia kan menyebarnya bukan gigitan ya. Karena Bukan hanya gigitan. Bukan hanya gigitan. Tapi primernya bukan dari gigitan, justru Ya. dari si pupuknya, dari si kotorannya, dari si urinnya, dari si liurnya yang mengering. Kemudian ketika kita membersihkan, nah keluar tuh. Iya. Berarti ketika kita lagi bersih-bersih rumah, terutama ada bekas-bekas dari si tikus tadi, yang pertama kali kita lakukan sebelum dibersihkan adalah pakai APD-nya dulu ya. Pakai masker, kemudian pakai sarung tangan. Kemudian si area yang pengen kita bersihkan didisinfektan dulu, disemprot dulu tuh. Nah, tunggu beberapa saat baru dibersihkan. Tapi bisa juga kalau nggak pakai APD, seandainya itu kita disinfektan aja. Disinfektan dulu ya. Disinfektan dulu ya kan. Disinfektan dulu. Kalau nggak ada APD. Kalau nggak ada APD-nya. Dan Atau zaman sekarang endemik juga zaman kan. sekarang Belum pandemi. pakai masker sama pakai sarung tangan gampang lah, bisa Iya. dicari di mana-mana lah. Masker aja lah semprot atau kasih untuk pemutih ya kan. Pemutih itu paling simple tuh. Duh, pengen Dikasih sebut merek. Aman sebut. Dikasih pemutih mati tuh, baru dilap pakai sarung tangan kita, dilap pakai tisu basah, buang deh, bersihin lagi, dipel pakai pemutih, udah, insya Allah aman. Lanjut, gejala. Kita bicara gejala. Gejalanya kalau HPV kan paru,
dia sesek, batuk-batuk, bisa pilek juga. Iya. Sebenarnya seperti flu biasa ya. Itu biasa, Seperti cuman flu dia biasa. berat karena parunya terendam oleh cairan lendir sehingga dia nyesek dan bisa menyebabkan kematian kalau yang parah. Tapi insya Allah enggak lah, enggak sampai ke sana. Kemudian kalau yang hemorrhagic fever, renal syndrome, Demam. udah pasti demam tuh, nyeri otot, Iya. pegal-pegal. Kemudian pada Gejala beberapa umum. kasus ada yang bintik-bintik juga kemerahan. Nah, keluar juga tuh bintik-bintik kemerahan. Lemas, nyeri kepala, di satu titik pipisnya jadi jarang, habis itu pipisnya jadi sering, dua-duanya ada kemungkinan tuh seperti itu. Mual, diare juga bisa. Seperti itu. Lumayan mirip-mirip kalau kita bicara hemorrhagic fever. Jadi ya cuma karena ini kan karena hantavirus ya. Jadi hemorrhagic fever nggak cuma dengue hemorrhagic fever tapi ada hantavirus hemorrhagic fever. Iya, yang demamnya berdarah ya. Iya. Karena paling sering di Indonesia itu karena kita masih belum akrab dengan itu, makanya selalu berbarengan dengan penyakit lain. Ya. Sehingga lebih bias. Jadi kita lebih ke penyakit yang utamanya. Tipes, demam berdarah dan lain sebagainya. Leptospirosis. Nah, itu juga gara-gara tikus tuh. Iya, air pipis. Ini air pipis tikus tuh. Tikus. Jadi di pedoman Kemenkes itu tuh juga dibandingin. Ada yang namanya infeksi, ada yang namanya koinfeksi. Jadi orang-orang yang kena leptospirosis kira-kira memungkinkan nggak itu ya dalam waktu bersamaan karena dari tikus juga si leptospirosis karena tikus ada hantavirusnya juga nih, ada. Bisa jadi kemungkinan namanya koinfeksi. Awalnya kena leptospirosis, habis itu ada koinfeksinya si hantavirus. Atau tikus yang awalnya punya hantavirus juga. Jadi dia udah leptospirosis juga, penyakitan sih tikusnya itu. Tikusnya bawa penyakit tuh, ada hantavirus, ada leptospirosis juga. Makanya jangan main-main sama tikus. Betul. Jadi nggak usah kalau ada tikus nih, wah ini tikusnya ada hantavirus atau enggak ya, udah berpikir saja jangan dipegang. Tikusnya diusir saja sudah. Seperti itu. Dan bersih. Ya, dan sebaiknya sanitasi rumah terjadi dengan baik, sirkulasi udara keluar masuknya juga dijaga dengan baik. Seperti itu. Ya itu masuk ke pencegahan lah ya. Masuk ke pencegahan. Berarti kita bahas mitos dan fakta dulu sebelum pencegahan. Oke lah. Oke, kita bahas ke mitos dan fakta. 1. Dok, katanya hantavirus bisa jadi pandemi baru nih. Gimana? Mudah-mudahan nggak terjadi. Untuk saat ini sih belum ada buktinya ya. Untuk saat ini WHO mengatakan masih grade 3. Jadi masih aman. Masih bukan kayak COVID-19 kemarin. Betul. Karena memang dari segi penyebaran dan penularannya berbeda ya. Berbeda. Bukan airborne, dia tidak highly contagious itu apa ya? Tidak dengan amat sangat cepat menular gitu. Karena kalau kita bicara COVID kan penularannya lewat udara aja bisa gitu. Seperti ini. Agak susah dia. Ini lebih susah. Karena harus dokter yang merawat setiap hari, ketemu terus. Atau kontak antara yang sakit dengan yang ini erat, lama. Nggak kayak COVID kan dalam waktu 15 menit bisa menular dan lain sebagainya. Kok ini lebih aman insya Allah. Berikutnya, dok, katanya semua tikus punya hantavirus nih. Enggak. Yang tadi udah dijelasin ya. Iya. Gitu. Bahkan hantavirus jenisnya beda-beda. Tikus ini punya hantavirus ini, yang ini jenisnya lain. Betul. Ataupun nggak ada sama sekali tikusnya. Tapi kan nggak mungkin kita tanyakan ke tikus ya. Hai tikus, apakah kamu punya hantavirus gitu? Dia nggak bakal bisa jawab juga. Dan nggak mungkin kita cek juga. Betul, nggak mungkin kita ambil juga seperti itu. Soalnya dia mau neliti. Gitu. Insya Allah sih saat ini masih dalam tahap aman, tapi tetap siaga. Ya, tetap kita waspada. Harus tetap waspada. Kemudian, dok, kalau kena hantavirus udah pasti meninggal nih dok. Belum tentu juga. Karena meninggal itu di tangan Allah. Karena yang tadi ada masa inkubasi. Ya, kita makanya masa inkubasi itu bisa bisa berlangsung 1-2 minggu, bahkan sampai 8 minggu. Oleh karena itu, setiap penyakit atau termasuk hantavirus pada saat kita harus tetap selalu menjaga daya tahan tubuh kita. Betul. Biar setiap penyakit yang masuk ke tubuh kita pas masuk langsung dilawan sama daya tahan tubuh kita dan hilang. Kemudian
Yang berikutnya, Dok, kalau hantavirus ini katanya bisa menular dari selain dari tikus ke manusia. Sekarang udah mulai nih dari manusia ke manusia nih. Katanya begitu tuh. Saat ini masih reportnya kan masih sedikit ya, masih kecil ya. Tadi itu penularannya susah, bukan karena airborne. Dan harus ketemunya erat banget gitu, erat banget. Dan sampai saat ini sih reportnya masih yang tadi saya bilang bahwa WHO mengatakan masih tikus manusia dan masih aman lah, dalam tahap aman. Dan untuk manusia ke manusia, itu tadi strain yang ada di si kapal pesiar tadi, si Andes tadi. Dan itu jarang, strainnya yang lebih langka. Dan di Indonesia nggak ada. Dan di Indonesia nggak ada. Sampai saat ini. Betul. Seperti itu. Semoga tetap aman ya. Amin. Kemudian, Dok, yang penting kalau misalnya nanti berarti kalau kita bersihin rumah, yang penting cepet deh bersihin rumahnya. Gimana tuh? Sebenarnya agak-agak salah ya. Lebih ke proteksi dulu nggak sih, kitanya yang dulu diproteksi, jangan sampai ntar cepet-cepet udah kayak gitu kita membuka si pupuk tikus, si pipis tikus, si air liur tikus yang kering segala macam, pas kita lagi beresin itu malah kemana-mana, sudah kayak gitu jadi tersebar atau segala macam, lebih buruk lagi ya. Jadi ada alangkah baiknya seperti tadi step by stepnya. Ketika kita mau membersihkan rumah, apalagi ketika kita berpikir di tempat ini nih biasanya si Mickey Mouse nih pupuk nih. Nah itu kita desinfektan dulu ya. Sebelum didesinfektan, kitanya juga menjaga dengan proteksi diri sendiri, pakai masker ya, kalau bisa pakai yang double atau triple layer. Kemudian pakai sarung tangan, baru kita desinfektan. Selesai desinfektan, tunggu 3-5 menit, baru secara hati-hati kita bersihkan. Kita lap, kita bersihkan. Dan lebih bagus lagi setelah itu dilakukan, udah beres, pupuk segala macam udah hilang, desinfektan lagi. Oke, kemudian segmen berikutnya adalah pencegahan. Bagaimana ini pencegahannya, Bapak Wildan? Kalau pencegahannya ya biasa. Yang pertama, ingat makanan dan minuman harus tertutup. Karena banyak sekali orang-orang itu yang mengabaikan itu. Makanan terbuka, bahkan pedagang-pedagang rata-rata sebagian oknum-oknum lah ya. Gitu. Jadi itu tidak tertutup. Makanya saran dari dunia medis adalah beli makanan yang pedagangnya itu selalu nutup. Karena dia bersih dari kotoran tikus. Kan kotoran tikus bisa dibawa oleh lalat nih. Betul. Nempel, lalat terbang, tikusnya pupuk di bawah meja ya. Pupuk di bawah meja. Nah, kan lalatnya nggak mungkin terbangnya nggak ke bawah meja. Habis terbang ke bawah meja bisa naik dia sampai ke meja. Makanan kita. Makanya yang pertama itu kalau dari saran dari saya, makanan kita dan minuman kita harus tutup. Kalau beli makanan di luar harus yang panas. Bukan yang dingin atau dipanaskan ya. Kalau mau yang dingin ya dipanaskan di rumah boleh sih sebenarnya. Cuman paling bagus tuh makanan yang panas karena terhindar dari tadi bakteri. Dan kalau beli di luar, kalau bisa makanannya yang udah tertutup. Tapi kalau susah juga dikemas dengan baik ya. Dikemas dengan baik. Nah, untuk selanjutnya adalah kebersihan di daerah rumah, di rumah kita sendiri sih. Kalau jadi makanan harus tertutup, sampah dibuang langsung dan ditutup ke tempat pembuangan sampah. Kalau bisa jangan ada di rumah. Kalau bisa karena itu mengundang tikus. Lalu menutup semua celah-celah jalur tikus kalau bisa. Emang kan susah ya. Betul. Cuman semampu kita ditutup nih. Ditutup jangan sampai ada yang masuk. Lemari makanan. Betul. Lemari sendok, piring semua tertutup dengan rapi sih. Lalu cuci tangan sebelum makan. Baca basmalah sebelum makan, baca doa. Udah habis itu insya Allah mudah-mudahan salah satu bisa mencegah. Tambahan sedikit kalau misalnya dari gua adalah ya, yang pertama yang paling penting sekali kalau kita bicara hantavirus secara pencegahannya adalah hindari tikusnya. Seperti tadi, jangan pas kita lihat, wah lagi hantavirus nih. Katanya pemerintah itu ada beberapa belas sama celurut. Ini bukan celurut nih, ukurannya kayaknya kecil nih. Gede ini nih. Ini bukan celurut nih, bukan yang strain itu ya, 15 nih. 15, lihat dulu yang mana ya. Apa kita ambil aja dulu, kan nggak mungkin. Jadi lebih baik dihindari. Dibunuh ya, kalau misalnya bisa usir keluar rumah lebih bagus. Karena kalau misalnya dibunuh ada potensi kita akan memegang juga tikusnya ntar. Karena nggak mungkin kan habis kita matikan tikusnya tidak kita bersihkan. Itu satu. Terus yang kedua seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, ketika mau membersihkan pakai masker 2 layer atau 3 layer lebih bagus.
kemudian pakai sarung tangan. Nah, jangan langsung dibersihkan, gunakan desinfeksi, semprot di area yang pengen dibersihkan. Tunggu 2-3 menit, setelah selesai baru dibersihkan, baru desinfeksi ulang. Itu sih kayaknya ya. Udah ya. Oke. Nah, satu lagi nih. Apa? Ini cukup seru nih. Jadi kan kalau kita bicara hantavirus sebenarnya memang udah lama nih virus nih. Naik ke permukaan karena si kapal pesiar tadi. Kemudian perbedaan antara tahun 1991 ketika hantavirus sudah mulai ada di Indonesia sama sekarang tahun 2026 kan ada sosial media nih. Belum lagi kalau kita bicara sosial media ada yang namanya panic culture. Panic culture adalah wah ini begini nih, wah ini begini nih. Belum lagi kalau misalnya dibacanya nggak secara menyeluruh, kemudian bukan orang yang memang profesional atau berkecimpung di dalamnya, dan dengan gampang gitu bikin, hey guys, ini sekarang ada hantavirus, sebarkan ke orang. Gimana tuh bro? Ya kalau bisa cari referensi yang kuat dulu, sesuai dengan kita pengennya ikut ke arah mana, tapi kalau bisa cari sumber yang jelas dulu. Nah, biar kita nggak panik gitu. Tapi kalau dari kami, insya Allah ini masih, sampai saat ini masih dalam tahap aman, tapi tetap kita harus waspada. Itu sih dari gua. Ada tambahan nggak tuh? Kayaknya udah deh. Udah ya? Tambahan mulu kan nggak beres-beres. Yang pasti kalau ada tikus, diusir aja. Iya. Ya, Semoga. nggak usah dilihat-lihat. Ini ada hantavirusnya atau enggak ya, ada si Mickey Mouse gitu. Nggak usah. Ya semoga nggak jadi panik dan bisa mengedukasi, dan kalau ada komen atau tambahan bisa kasih masukan ke kita dan kita bisa bahas, dan bisa jadi kita materi berikutnya pun kalau ada masukannya tolong diinfokan aja ke kita apa yang mau kita bahas. Oke, Dari kemudian gua cukup. Ada dulu. nah kalau gua sih hantavirus sedang berkembang di sosial media, semuanya sedang hype-hypenya saat ini. Kalau dari yang tadi kita sampaikan, ada teman-teman medis yang mau menambahkan, silakan banget. Kita dengan amat sangat menerima nih. Mungkin aja ada teman-teman dari internas, spesialis penyakit dalam, atau mungkin konsulennya juga, KPTI, konsultan penyakit tropik infeksi, bisa tolong ketik-ketik aja dok di bawah dok. Oke, mungkin itu aja dari kita ya. Jangan lupa subscribe, kemudian komen sama share. Like, Subscribe, share. Gua Dr. David. Gua Dr. Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahas apa lagi nih, bro? Let's get